ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain, ya bukan virus, bukan pandemi, ya, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat. Ya, karena penjilat itu menjerumuskan. Ya tinggal kita tunggu aja di persidangan. Tom Lembong sendiri yang bakal membahas apa peranan presiden di kasus tersebut. Kenapa kok cuma Tom Lembong aja yang dianu? Karena seorang Tom Lembong adalah oposisi. Kalau tidak oposisi seperti Erlangga, Zulkifli Hasan, ketua PAN itu aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Kita akan membahas lagi soal kasus Tom Lembong. Dan ini menjadi tamparan juga untuk Pak Jokowi ya, di mana ketika itu Tom Lembong menjabat sebagai menteri saat berada di pemerintahan Pak Joko Widodo. Itu berarti bosnya Pak Jokowi tidak mampu untuk membersihkan para koruptor. Kalau memang benar Tom Lembong ini benar-benar korupsi gitu ya, nyatanya Kejagung belum kantongi bukti aliran dana ke Tom Lembong dalam kasus impor gula. Kok bisa gitu sih? Kan ini lucu, kenapa kok sudah ditetapkan sebagai tersangka sementara Kejagung sendiri belum kantongi bukti aliran dana ke Tom Lembong dalam kasus impor gula tersebut. Dan ini teman-teman semua rame di sosial media. Ya mungkin ini jalan pertama juga untuk netizen akhirnya mengulik gitu ya, siapa nama-nama yang sering kali disebutkan bahwasanya nama tersebut korupsi. Tapi kok sampai hari ini pun Kejagung belum meriksa ataupun menjadikan mereka-mereka itu tersangka. Apakah dekat dengan kekuasaan atau bagaimana? Dan itu menjadi perbincangan rakyat luas. Lebih dominan di akun X ya teman-teman semua. Kejaksaan Agung alias Kejagung mengatakan pihaknya masih menelusuri kemana aliran dana 400 miliar tersebut yang disebut sebagai kerugian negara dalam kasus impor gula. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan pihaknya juga masih belum mengetahui apakah mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ikut menikmati aliran dana tersebut. Gimana ini teman-teman semua? Ada juga di sini Harli pun tak bisa memastikan apakah pihaknya akan menetapkan tersangka lainnya dalam kasus korupsi impor gula ini. Dia menyatakan hal itu tergantung pada bukti-bukti yang ada. Karena banyak banget netizen mempertanyakan, kan yang impor gula itu nggak cuma Tom Lembong gitu ya. Ada menteri-menteri lainnya. Soalnya di situ ada 5 menteri nih, termasuk Tom Lembong juga. Dan yang terakhir Pak Jul ya. Nah bahkan Pak Jul ini malah justru yang lebih banyak nih. Makanya netizen selalu menanyakan gitu, kenapa kok hanya Tom Lembong yang diperiksa. Lalu apakah gara-gara video ini Tom Lembong bisa kena kasus? Coba kita lihat dulu videonya. Ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain, ya bukan virus, bukan pandemi, ya, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat. Ya, karena penjilat itu menjerumuskan pimpinan-pimpinan kita ya ke arah yang salah. Ya, sementara kalau misalnya kita jujur dan bicara apa adanya, ya, dan kita memberantas ya budaya menjilat ini, tantangan dan ancaman apapun bisa kita hadapi. Ya, apakah itu pandemi, apakah itu bom nuklir, kita bisa hadapi. Ya, karena kita selalu akan berakar pada kebenaran dan realita, bukan kepada asal bawa senang ya. Ngeri kali kata-kata dari Tom Lembong ya, mengatakan bahwasanya negeri ini akan hancur bukan karena bom nuklir melainkan karena penjilat. Ya, apa gara-gara video ini teman-teman semua? Kalau kita pikir-pikir ya, kalau memang Tom Lembong ini punya kasus korupsi, kenapa beliau tidak merapat saja? Karena banyak tuh orang-orang yang mengatakan kalau ada kasus merapat ke penguasa dan lain sebagainya. Ya walaupun itu belum terbukti 100% ya, karena memang belum ada penyidikan ke situ ya. Mudah-mudahan nantinya setelah kasus Tom Lembong ini akan terbuka semuanya guys. Ya mudah-mudahan ini langkah awal lah ya. Kalau memang terbukti Tom Lembong itu bersalah, ya bersalah, harus dihukum gitu loh. Kita bukan membela salah satu. Kalau memang korupsi harus dihukum seberat-beratnya. Nah sekarang kita lihat nih wawancaranya. Sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu.
Jangan dikatakan Mbak bahwa Belum. sampai detik ini tidak menemukan. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Baik. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya, Oke. saya kira begitu. Baik. Persoalannya Pak Harli, saya harus sebutkan ya, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Apakah itu akan diusut juga Pak Harli oleh Kejaksaan Agung? Nah, kami mengusut perkara ini tentu berdasarkan dari laporan pengaduan masyarakat dan ini yang ditindaklanjuti, ya. Oke. Nah, kita tunggu saja bagaimana seperti yang Mbak sampaikan tadi, ya. Jadi yang mau saya katakan tidak ada debatable dalam kaitan ini, tidak ada politisasi. Tadi Masnya sudah sangat tegas menyatakan kita fokus saja terhadap kasusnya. Jadi tidak lagi misalnya berdebat terkait soal apakah ini ada soal kepentingan atau tidak. Kami tidak di ranah itu. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Tapi kalau misalnya nanti pada saat persidangan ternyata penyidik tidak menemukan adanya dugaan fraud, gratifikasi dan juga suap, bagaimana Pak Harli untuk memperkuat nanti di persidangan ini? Ya, ini pasal sangkaannya kan pasal 2, pasal 3. Oke. Berarti ini soal kebijakan ya? Yang dipersoalkan oleh Kejaksaan Agung adalah soal kebijakannya ya? Ya, di situ ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan diri sendiri. Saya kira begitu, Mbak. Baik. Ya. Mas Zainur, kalau kita lihat di media sosial, ini sangat terbelah sekali ya, bahwa banyak kemudian masyarakat yang pro dan kontra dengan penetapan tersangka terhadap Thomas Trikasih Lembong ini. Kalau dari sudut pandang Pukat UGM sendiri melihat apakah pasal 2 dan 3 ini terkesan tebang pilih atau bagaimana Mas Zainur? Ya, kalau soal perdebatan di publik, mungkin kita bisa lihat dari sisi positifnya ya. Ini bisa menjadi media pembelajaran bagi publik untuk peningkatan kesadaran hukum. Ya, barusan kita melihat ya videonya ya, apakah ini tebang pilih atau bagaimana. Tapi kalau memang dari kebijakan Tom Lembong yang akhirnya menyeret beliau ke penjara, ini bakalan seru sih. Karena bakal banyak banget nih kebijakan-kebijakan yang aneh ya kan, yang ada dalam pemerintahan Pak Jokowi kemarin. Waduh, bakal keseret semua nggak sih? Harusnya iya sih kalau ini bukan permainan politik ataupun tebang pilih. Mantap. Tapi kita lihat dulu nih ya di akun X ya. Dari John Sitoris yang nge-tweet orangnya udah ditangkap tapi ternyata tidak ada bukti aliran dana ke Tom Lembong. Kejagung harusnya profesional dong. Jangan sampai kesannya malah politis seolah-olah pesanan pihak tertentu. Dari Benhan ya, Tom Lembong ditahan karena kasus kebijakan impor gula 9 tahun lalu. Sekarang pada paham dong kenapa habis kalah pilpres kubu oposisi semua merapat ke Kim. Wow, ngeri. Dari panggil aja Mas Steph. Belum bisa pastikan fee tapi orangnya udah ditahan 20 hari ke depan. Jadi Tom Lembong ditahan cuma gara-gara potensi kerugian negara. Yang begitu ceritanya itu bapak yang di Oslo yang baru lengser mestinya ditangkap duluan. Aduh, banyak nih ya. Dari Fokus Sorian Kawon, banyak yang lupa bahwa Erlangga Dito yang bahkan ada bukti dikembalikan uangnya itu tidak tersentuh sampai sekarang. Kalaulah Tom Lembong bersalah, jelas sekali hukum kita masih jauh dari kata adil karena hanya menyasar lawan politik saja. Ini kalau kita turun ke bawah terus semakin ngeri nih guys. Jadi netizen itu bukan nggak suka kalau ada koruptor yang ditangkap. Tapi netizen lebih ingin ke jangan tebang pilih. Jangan gara-gara lawan politik terus ditangkap atau gimana. Jadi pukul rata gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Kejagung tetapkan Tom Lembong tersangka korupsi impor gula. Oh, yang 400 miliar itu ya. Oh, itu zamannya waktu korupsi itu 2015-2016. Presidennya siapa ya? Oh, Mulyono. Berarti selama 2015-2016 dia aman-aman aja ya. Dilindungi dia sama Mulyono apa gimana sih? Tuh. Oh, gitu.
gitu. Oh, zamannya Pak Mulyono. Oh gitu. Ya. Usut terus. Kali aja yang atas-atasnya pada kena. Iya. Tapi kita belajar dari Tom Lembong. Ketika kena kasus, jangan kabur ke luar negeri, jangan hilang-hilangan. Dia masih berani bertanggung jawab, masih ada nilai positif daripada udah korupsi hilang nggak tahu kemana, ya kan? Iya ilah. Bah. Bang, bahas Tom Lembong bang. Kenapa sih lu kaget? Jujur sih gue kaget ya, karena gue kira tuh dia bakal ditangkap terkait kasus bauxit. Kan pernah disenggol tuh waktu debat cawapres terkait kasus bauxit. Kok jadi gula? Kok waktu ditangkap senyumnya manis-manis gula? Ini mau gue bahas secara objektif pun juga susah, karena pasti Sekte Ono maunya gue nyerang dia, nyalahin dia abis-abisan. Kalau enggak ntar gue dibilang anak abah. Nah, kasusnya ini kan penyalahgunaan wewenang sebagai menteri kan, 2015-2016. Nah, Tom Lembong ini 2016 bukannya dipecat, malah diangkat jadi kepala BKPM sampai 2019. Ya gimana? Ya tinggal kita tunggu aja. Di persidangan, Tom Lembong sendiri yang bakal membahas apa peranan presiden di kasus tersebut. Kalau nggak ada peran ya berarti bener emang nggak tahu apa-apa. Aduh, Pak Tom. Kalau Bapak ngerasa punya kasus, Pak, ngerasa pernah curi uang negara untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri, kenapa kemarin Bapak dukung Pak Anies? Mana vokal kali Bapak lagi? Aduh, kan resiko, Pak. Harusnya ya, Pak, kalau Bapak memang ngerasa punya kasus, Bapak pernah curi uang negara, pas Bapak tahu nih Pak Anies itu kalah, harusnya Bapak bermanuver gitu kan, kayak ya licin sedikit lah, Pak, jilat sedikit lah, biar ibaratnya aman nih kasus Bapak nih, kalau Bapak punya kasus ya. Nah, kan jadi pertanyaan besar, Pak, kalau memang nih Bapak punya kasus, Bapak koruptor, Bapak punya beban masa lalu, Bapak takut di penjara, kenapa sampai sekarang Bapak ini ibaratnya ya masih di sebelah Pak Anies lah, masih di jalur perubahan lah? Kenapa gitu, Pak? Harusnya kan ya kalau memang itu benar adanya, ya Bapak yang saya bilang tadi bermanuver gitu kan. Karena banyak contoh, Pak, ada yang korupsi minyak goreng, ada yang korupsi BTS, ada yang bahkan ada yang kasusnya sama kayak Bapak, aman-aman aja tuh, Pak. Walaupun saya ini pendukungnya Pak Anies dan saya benar-benar respect sama Pak Tom, bahkan beberapa minggu lalu kita ketemu, saya minta foto sama Bapak, saya salam Bapak. Tapi Pak, kalau Bapak benar-benar korupsi, Bapak benar-benar curi uang negara untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri, saya harap ya hukum tetap ditegakkan, Bapak harus diadili, Pak. Karena koruptor tetaplah koruptor. Tapi sampai saat ini saya masih percaya sama Pak Tom. Saya berdoa semoga Tuhan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Wow. Basernya Prabowo membikin framing. Wow, bagus nih. Di kinerjanya Prabowo banyak yang ditangkap. Siapa dulu yang ditangkap? Ini kan yang terak-terak ini tentang Tom Lembong. Saya pendukung Ganjar, tapi saya akan mengulas fakta. Kejadian itu tentang impor gula itu terjadi zamannya Jokowi tahun 2015. Panjang tuh udah berganti menteri tuh, panjang banget. Kenapa ditangkap zaman sekarang? Ada apa? Padahal itu gula-gula tuh sebelum Tom Lembong mengimpor itu menteri-menteri semuanya menteri tuh mengimpor loh. Kenapa kok cuma Tom Lembong aja yang dianu? Karena seorang Tom Lembong adalah oposisi. Kalau tidak oposisi seperti Erlangga Hartarto, seperti si Zulkifli Hasan, ketua PAN itu aman. Kalau memang pemerintahannya Prabowo ini berkualitas, memukul semua rata orang-orang yang korupsi, kenapa orang dua ini kok melenggang bebas? Dulu pernah diperiksa KPK lah. Kalau KPK memeriksa, otomatis menemuin suatu bukti.
Kenapa tidak dilanjutkan? Hah? Hah? Kalau memang nih buzzer-buzzernya nih, ayo buzzer-buzzernya yang framing-framing. Oh, di pemerintahannya Prabowo hebat-hebat katanya. Hebatnya di oposisi. Hah? Kalau oposisi, semuanya oposisi, biar tidak bersuara, ditangkepin semua. Tapi kalau lu tidak oposisi, lu menjilat pemerintah, lu akan aman. Hebatnya dari mana? Gue tantang di pemerintahnya Prabowo, kalau kalian menangkepin orang-orang dalam pemerintahan yang korupsi, gue akuin, gue tepuk tangan, gue akuin pemerintahannya Prabowo hebat. Kualitas, saya akan mendukung. Saya sebagai oposisi, saya akan mendukung Anda. Kalau Anda menangkap orang-orang di dalam pemerintahan Anda, jangan menangkap orang-orang yang oposisi. Karena oposisi itu yang tidak bersalah akan menjadi bersalah. Selaras.